Segera saja kita ikuti obrolan budaya Sriwijaya Siang. Dulu kita lanjut kembali dalam rangkaian Sriwijaya Siang, dan kali ini seperti yang kita jelaskan tadi di awal, obrolan budaya Sriwijaya Siang dengan temanya yang muda, cinta, sejarah dan budaya. Di studio ada 4 orang anak muda, ya budak muda lah ya. Mereka tergabung dalam Sumsel Pride ya, yang memiliki visi dan misi yang sama, yaitu membangun dan juga mengenalkan ya sejarah dan kebudayaan yang ada di Sumatera Selatan, bahkan ya bisa dikatakan Nusantara. Dan dulu kita bakal ngobrol-ngobrol selama 1 jam ke depan bersama mereka. Langsung baik kita perkenalan siapa baik yang hadir pada hari ini di studio, yang sudah siap untuk nantinya kita ajak ngobrol-ngobrol ya di siang hari ini dalam obrolan budaya Sriwijaya Siang. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik. Cara-cara nian. Sumsel Pride. Bangga dengan Sumsel. Bangga. Iya. Nggak pakai bahasa Inggris. Mungkin kita tanya dulu apa Sumsel Pride itu dan juga kenapa bisa terbentuk. Silakan. Sumsel Pride ini awalnya tuh kami Sumsel Pride ini awalnya kami cuma berinteraksi lewat sosial media. Awalnya tuh aku sering melihat postingannya Kak Nopri kan, yang soal budaya-budaya Palembang, wayang, segala macam itu. Itu ada YouTube-nya hidup ya, mati dulu. Oh, YouTube di HP. Ya, okay. Nah, oke, kita lanjut kembali. Jadi Sumsel Pride itu awalnya gimana? Diulang kembali. awalnya itu kami ini terbentuk karena mengumpulkan generasi muda Sumatera Selatan yang cinta dengan sejarah. Awalnya tuh kami itu cuman kenal lewat sosmed aja, Pak. Oh, iya. Lewat Facebook kan, galak interaksi, galak saling komen Pak itu kan. Iya. Terus lama-lama aku terpikiran, kalau dewek-dewek kurang seru Pak itu lah, Pak. Ya. Jadi aku rencana membuat satu wadah untuk mengumpulkan generasi-generasi muda ini. Cak paguyuban gitu ya. Cak paguyuban komunitas. Iya, komunitasnya. Berapa sekarang personilnya atau yang sudah terkumpul? Kalau di grup ada sekitar 30-an orang. 30 orang. Ada cewek juga. KT. Ngapa lah masalahnya? Tidak apa kamu curhat. Kamu kan belum ada ya data cewek yang memang intens ke kebudayaan dan sejarah ya. Sejauh ini belum ada. Oke. Yang ngomong namanya siapa? Bayu Bayu tinggal di Palembang. di Palembang. Dan asli di Aku campur. Bapak Batu Ranco, Ogan, Ibu Kompring. Iya. Dan lebih asik ya, untuk mengulik budaya sejarah mana nih Sumsel? Biasanya seluruhnya tuh? Seluruhnya. Iya. Apa tulisannya biasanya? Soal Palembang, soal Ogan, soal Kompring. Ya. Yang jelas. Sama selingan juga Lahat, Okay. Sema, Semendo, Okay. Lampung. Ya. Kalau Dandi sama Noprian Ananda ini kan sudah sering ya. Noprian Ananda memang intens ke kebudayaan Melayu ya, dan juga Palembang ya. Nah kalau si Dandi yang sebelah Nanda tadi,
Itu Selamat siang Pak. ya selamat siang, Suko kan. Tinggal di Tinggal di Oku, Batu Oku, Raja, ya. betul Pak. Jadi sering balik ke Palembang? Lumayan sering bulanan intervalnya biasanya kalau iya, pulang ke Palembang. Iya. Terus ada Bayu tadi yang mencampur beberapa penemuan-penemuan dan tulisannya dengan unsur budaya sejarah yang ada di Sumsel ya. Nah kalau si Tio ya, Tio kemana yuk lari yuk, lari kemana? Biasanya sih kalau saya itu koleksi barang-barang kuno ini ada satu Apa Tio? uang. Duit. Duit. Oh kalau apa? Redano kalau bahasa Palembang. Elegan. Ada ngomong selawat cinta ya. Selawat cinta tuh ya ngomong. Iya, Selawat ngomong. cinta. Iya. Selamat cinta. Ya. Jadi duit itu duit yang dari tahun berapa, Tio? Kalau yang kertas ini itu tahun 92. Itu contohnya, Bang. Iya. Ini nyamar banget ya dengan ngenjuk apa namanya? Gambar duit yang biasa. Tapi kalau di rumahnya banyak pasti ini. Banyak. Iya. Ini cuma bawa sebagian. Lah. Jangan sampai kaki kita minta ya. Mahal soalnya. Oke, Tio, apa sih nikmatnya kalau ngoleksi duit itu? Apa yang memang tertarik dengan sejarah-sejarahnya itu? Ya soalnya kalau mengoleksi barang-barang kuno tuh kita bisa melihat bahwa kejadian masa lalu tuh memang ada. Ya. Buktinya tadi kan duit segini pacak beli nasi uduk. Iyo 100 ya. Iya. Orang tua dia pernah cerita enggak masalah masa-masanya dulu? Iya pernah. Dulu naik bis kota tuh 500 lah. Iya. Iya, benar-benar. Mungkin 200 kalau pelajar ya. Iya. Ya, kembali ke Bayu. Bayu punya media sosial sendiri atau mungkin ada sebelumnya nulis di mana? Aku berinteraksi lewat akun Instagram Rumah Sumatera dan Rumah Sumatera itu di jaringan anak-anak Sumatera ya? Iya. Ada dari juga Aceh ya, sampai Lampung ya. Itu berapa banyak juga? Itu anggota grupnya tuh 300 anggota di WhatsApp. di WhatsApp Di ya. WA. Kamu masuk sana juga WhatsApp? Kami semua Kami juga tergabung. Kami tergabung di rumah Sumatera. Ada yang ceweknya tuh? Kalau cewek ada. Ada, alhamdulillah namanya generasinya. Jadi tidak lanang bae dah Iya. Alhamdulillah. Yang paling muda umur anak sekolah ada pelajar? Kalau anak muda kayaknya ada tapi udah masuk jenjang kuliah. Rata-rata kebanyakan ini kuliah. Kuliahan. Kuliah ya. Minimal mungkin umur 20 tahun mungkin. Minimal 20 tahun. Tahun. Kenapa lah itu kan anak-anak sekolah belum tahu ya ke sekolah siapa. Iya. Belum tertarik lah ya. Iya, betul. Ya. Kalau di Sumsel sendiri tuh yang menarik, yang unik kalau kita untuk ulik itu sejarah budayanya apa nih Bayu biasanya? Kalau di Sumsel, Bisa diceritain nih pengalaman ya. Kalau di Sumsel yang paling jelas itu sejarah nomor 1 ya, sejarah Palembang. Palembang. Karena yang paling lengkap data primernya itu Palembang. Apa yang pernah ditulis oleh Bayu Palembang tentang apa? Mungkin kampung-kampung, namu-namu. Soal yang paling Makam. itu ya, yang paling tertarik itu pas sejarah perang Banten, Pak. Itu dibukukan ya? Masih berupa jurnal postingan. Oke. Jadi sejarah Ya, perang sejarah perang Menten. Iya, perang Menteng. Menteng belum. Jadi apa tadi sejarah tadi? Sejarah perang Banten, Palembang Banten. Palembang Banten. Iya. Itu yang ditulis kemarin di media sosial. Iya, betul. Iya. Itu dapat data dari mana tuh? Itu dapat data dari rekan kami ya di grup Sumsel Pride. Kemas Ibrani. Oh jadi pernah Banten Palembang ini perang pada masa ya? Pernah. Diadu domba Belanda. Bukan. Karena kekuasaan gitu ya. Itu awalnya tuh karena Banten mau menguasai apa tuh? Perdagangan lada di Sumatera bagian selatan. Oh, termasuk di Bangka ya. Di Lampung, di Bengkulu, di Bangka. Oh, terakhir ke Palembang. Sumatera bagian selatan kan termasuk ya. Lima itu. Jadi wilayah yang zamannya Kerajaan Sriwijaya itu. Ya. Dan apa yang menarik gitu di situ karena ya mungkin tidak terjadi perang besar gimana? Terjadi perang besarnya. Terjadi perang besar dua kali. Dan Palembang menang atau Palembang gimana? menang secara
bertahap. Tahun berapa tuh? Estimasinya abad ke-16 tahun 1500. Tahun 1561 ya? Kurang lebih Kurang lebih. Kurang lebih 1500. 1500. 1500 zaman-zaman Abad ke-16. Kadipaten Palembang ya. Iya, Kadipaten Palembang. Belum ada kerajaan ya? Belum ada kesultanan? Sudah. Sudah. Kerajaan Palembang. Kerajaan ya? Iya. Oke. Siapa raja yang waktu itu? Raja yang berkuasa saat itu Pangeran Madiang Soko Oh, ada ini ya, makamnya? yang makamnya di Cinde. Di mana? Di Cinde bukan? Kalau tidak salah Madiang Soko ini di Cinde kalau tidak salah. Iya, di Cinde apa di Yang ada daerah Katmo tuh ya? Simpang atau Simpang Cari Selupo. Kalau yang di dekat apa tuh yang di ini Sidingpuro kalau tidak salah yang di Simpang Cari sekitar situ antara situ atau di Cinde. Karena banyak makam-makam berapa makam yang era-era kerajaan Palembang itu raja-rajanya belum terdeteksi. Tuh, kalau yang sudah terdeteksi seperti siapa Siding Kenayan, Siding Rejak itu sudah ada. Tuh. Udah lewat tulisan nisan ya? Beberapa mungkin sudah kondisinya agak mengenaskan sebenarnya. Tidak terawat waktu zaman Kesultanan Palembang tuh tidak terawat itu. Jadi mungkin dari keterangan dari keluarga itu juriatnya ya? Biasanya iya keterangan dari keluarga zuriat atau warga setempat yang memang penghuni sana. Ya. Kalau kembali ke Ogan nih, kalau Ogan ini kan berkat Dendi juga orang banyak tahu sudah, apalagi di media sosial atau media cetaknya. Dan dulu memang budayanya Ogan ini belum terekspos ya. Gimana Saya Dendi? izin berpantun dulu ya Pak. Iya boleh. Mancing ikan di Sungai Ogan. Cakep. Mancingnya jangan lama-lama. Ngapo? Jangan ragu, jangan segan, kita belajar sama-sama. Iya. Lanjut. Sejauh ini untuk budaya Ogan sebenarnya lebih terangkat di regional kabupaten sebenarnya dan sangat jarang terjadi budaya Ogan diangkat dalam tingkat provinsi maupun nasional. Sebenarnya untuk data di lapangan tuh banyak sebenarnya, tapi untuk pembukuan itu yang kurang. Itu sebenarnya Pak. Nah untuk pengetahuan tentang masyarakat Ogan tuh cuma lebih ke lingkup regional pelaku etnis itu sendiri sebenarnya. Dan Tapi itu masih ada orang-orang tokohnya. kalau untuk tokoh-tokoh ini terutama beberapa budayawan legend Oku dari zaman tahun 80 90-an alhamdulillah masih ada meskipun memang beliau sudah di fase umur ya. Jadi kami berusaha untuk membukukan ilmu beliau biasanya atau mencatat dokumentasi beliau. Salah satu yang paling terkenal tuh Pak Mas Agus Aminullah. Beliau orang Palembang sebenarnya. Palembang tapi ibunya orang Ogan tapi dia lebih cinta sama budaya Ogan. Akhirnya dia berdedikasi dan salah satu mahakarya beliau itu adalah membangkitkan aksara Ulu dan juga salah satunya adalah pembukuan cerita rakyat Ogan Komering Ulu. Nah, ya, ini kan cerita rakyat nih. Ya. Kalau di Bayu juga mungkin ada ya data cerita rakyat ini. Ada nanti aku minta ya. Oke, siap. Itu yang dibawa oleh Dandi apa tulisan apa tuh? Oke, izin tuh menyampaikan ya. Oke. Iwak sepat, iwak gabus, makin gancang, makin bagus. Jadi ini salah satu manuskrip aksara Ulu. Nah, bahan medianya adalah kulit kayu disebut dengan kakas. Kami yakin bahannya adalah kayu terap usia perkiraan 200 tahun karena isinya terkait dengan kosmogoni. Kosmogoni itu salah satu kisah mengenai penciptaan alam semesta. Jadi bermula dari bagian awal sampai ke bagian sini, ini mengisahkan tentang bagaimana pembentukan alam itu secara Islam. Kemudian di akhir-akhir sampai ke bagian belakang, ini menjelaskan bagaimana konsepsi dewa-dewa disebutkan. Jadi ada sinkretisme antara ajaran Islam dan juga Hindu. Jadi dua-duanya masuknya. Ya dua-duanya masuk dan punya bagian partnya atau ya bagian kalau nyebut itu bungkutnya itu ada sebagian tersendiri sebenarnya. Sudah ditulis semua tertulis dalam. Sejauh ini saya berhasil menerjemahkan pemahaman dari dalam ini dan memang menjelaskan penciptaan alam semesta. Nah, itu dan untuk tema ini Pak hanya ada dua jenis, hanya dua sampel yang temanya menjelaskan hal tentang penciptaan dunia. Satunya di Leiden, Pak. Wih, keren. Di Belanda. Di Belanda. Ini kita terselamatkan oleh Dandi nih. Alhamdulillah. Iya. Jadi di situ tertulis bahwa memang ada penciptaan alam semesta. Berawal dari kalimat itu assalamualaikum, salam berkat yang jadi dahulu jadi, awang-awang belum jadi, bumi langit belum jadi. Itu disebutkan dari awal tuh
tentang kehidupan awal penciptaan dunia. Iya, tapi bukan jambi-jambi ya. Bukan jambi-jambi rupanya di sini. Ya, kalau zaman sekarang ini kalau ya namanya keturunannya tidak tahu kan, ya nyimpen ya. Takutnya kaki kualat ya bukanya. Iya, biasanya kadang Ya, ada nyekal stereotip takut. seperti itu sebenarnya Pak. Padahal isinya tentang pengobatan. Bahkan kita nemu itu ada daftar belanja rupanya Pak. Iya. Jadi pernah itu. Pernah di salah satu tempat di wilayah Ulu Ogan itu kita nemu salah satu naskah itu sebenarnya tulisan tahun Dari 60-an 70-an kertas, gitu, Pak. dari kertas. Itu dari kertas catatan notis tahun produksi buku 60 70-an Pak. Waktu itu dibungkus itu Pak, karena mereka takut. Pas kita yakini kita turuni rupanya salah satu bagian halaman pertama itu rupanya itu tentang daftar belanja, beli susu, beli minyak goreng. Dan itu data selanjutnya itu ya itu diari keluhan-keluhan si penulis yang kebetulan itu salah satu penunggu rumah situ dulunya. Kakek mereka dulu. Itu salah satu yang jadi cerita kayak novel ya, sastra gitu ya. setelah itu pemilik rumah kayaknya nggak terlalu mengkeramatkan barang itu lagi sebenarnya. Itu kira-kira Pak. Ya itu ya, kalau kita tidak mengedukasi masyarakat tidak ngerti kan. Ya betul sekali Pak. Nah satu lagi kalau mereka punya yang kayak gini kalau tidak terawat ya enak taruh di tempat museum atau tempat-tempat yang gitu yang tidak. Jadi bisa dirawat lah kita. Tapi kalau di Dandi sendiri memang menjaga yang pemberian. Sejauh ini saya jaga Pak. Jadi sementara saya buat kotak khusus Pak biasanya. Saya isi kalau di kotak aslinya saya masukin lada putih Pak biar nggak cepet kena rayap atau rapuh gitu Pak. Kalau Nopri apa Bri yang dikoleksi nih? Ini teman-teman koleksi kalau nih. Hampir semuanya dikoleksi asalkan itu berkaitan dengan sejarah yang saya senangi. Ini di depan ada teman-teman bisa lihat ini ada berapa duplikat wayang Palembang. Terus ada temuan keris dari Ipoh, Muko-Muko, Bengkulu. Satu lagi ada keris yang ini Palembang. Waktu itu cuma bilangnya. Nah depan itu ada 2 buku yang sekarang udah nggak diproduksi lagi. Yang satu Melayu Jawa Citra Budaya Palembang. Tapi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ini buku buatan almarhum Johan Hanafiah, budayawan Palembang yang terkenal pada masanya. Dan juga satu lagi ini juga yang paling langka Sajarah Melayu Palembang. Ini ditulis oleh Raden Haji Muhammad Akib di tahun 1930-an kalau tidak salah. Ya. Tuh. Oke, jadi hobi juga sastra juga ya atau tulisannya? Tulisan, sastra, terus hikayat-hikayat juga ini juga termasuk hobi juga. Oke. Kalau Tio selain duitnya apa ya yang ditulis biasanya? Biasanya kalau di rumah tuh ada buku juga, tapi lupa judulnya. Ya kau bisa ketemu teman-temannya kan ya dari mana? Ini ketemunya tuh lewat WA. Sampai Kamu tuh memang kenal dari kawan kelas dulu kan katanya mau ikut ini enggak komunitas enggak katanya yang suka sejarah. Terus makanya ngubungi ini kan Bayu kan jadi suruh masuk. Akhirnya ketemu. Oke, ya ketemu Bayu ya. Baru kenal sama Kak Dandi Tapi sama Kak Nopri. kegiatan kalian ini cuma ketemu Bayu. Kalau misalnya ada perjalanan wisata sejarah gitu ya. Ya kami juga kadang mengunjungi rumah-rumah tokoh sejarah. Ya kan kayak ke rumah siapa Kak? Yang terakhir itu Cek Eri. Terus sebelumnya lagi ada siapa lagi kalau tidak salah Cek John. Cek John itu siapa? Ini Pak Jufri Al-Palmeni. Pak Jufri. Pak Jupri ya. Pak Jufri. Nah terus ada lagi Pak John Feriadi. Ada lagi. Tulisannya banyak Pak Jupri itu. Terus yang terakhir itu ada Pak Fajar Setia dengan ini yang Dulkafa Antique Shop terakhir itu di 10. Jadi kebanyakan yang kami datang itu rata-rata memang mereka adalah orang-orang yang memang kompeten di bidangnya masing-masing. Ada yang di pusaka, ada yang di barang-barang bersejarah, ada yang lagi tentang tulisan-tulisan kayak gitu. Oke. Tapi kebanyakan dari narasumber atau orang-orang yang tokoh-tokoh yang ditemui ini memang berkompeten ya. Bayu gimana milih-milih milih-milih tokoh. Ini awalnya berinteraksi lewat sosial media dulu Pak. Facebook. Baca postingan mereka, terus nanya-nanya, iseng buka WA, iseng tukar WA. Tapi Bayu bekerja sehari-hari. Iya. Mana ya Bang membagi kerja sama hobi ngulik ini? Kalau mau
ada acara pertemuan, biasanya ngumpulin kalau anggota semuanya lagi libur, Pak. Libur. Kayak ini libur ya? Iya. libur. Iya. Janjian ya. Iya. Terus kenapa? Atau saat libur panjang. Oh, cuti dong. Cuti. Iya. Terus selain tulisan seperti perang tadi, terus sejarah Palembang, apa lagi biasanya Bayu yang menjadi hobi Bayu untuk dalam tulisannya? Soal toponomi dan Apa toponim? Toponim itu pembentukan nama suatu daerah biasanya. Nah itu ya benar. ya, Kayak Asal usul namanya, nama ya. jalan. jalan. Kayak, tahu Rogoan? Oh, Gogoan Palembang? Guguan Palembang. Sudah dicari tahu. sudah didata. Sudah Kan data sudah itu. banyak yang hilang kan? Iya. Itu Mang Dayat pernah diundang sini juga. Iya. Bercerita bahwa yang banyak gogoan yang hilang gitu. Dan itu ya bisa dikembangkan. Milir, ada beberapa kampung yang Namanya berubah ya. sudah berubah dan itu pun ada beberapa yang digabungkan pada masa kolonial Belanda kalau tidak salah. Itu. Ya. Kalau untuk adat Komering sendiri, Bayu apa yang menarik? Kalau adat Komering itu biasanya tuh lebih ke orang Komering yang tinggal di daerah Komering, Pak. Tapi untuk saat ini adat Komering harus dilestarikan. Tapi masih terjaga kan? Untuk terjaga, sepertinya minat masyarakat Komering saat ini baik generasi tua ataupun generasi muda agak kurang. Iya. Kayak Jajolo masih kan. Jajul masih. Terus Tapi kalau misalnya sebenarnya kayak pelestarian apa tuh pincak silat, pencak silat waktu saat nikah ya susah ya. akad nikah ya. Iya. Aku pernah ngambil dari tapi minta izin tapi tidak dijawab langsung masuk ke lagi di media sosial itu untuk ya kayak pencak silat sama apa kayak musiknya itu. Kulintang biasanya. Kulintang. Kulintang atau ini disebut kerumungan. Ya, jadi itu yang menarik itu yang masih dipakai dalam budaya pernikahan gitu. Iya. Ya. Terus Bayu sendiri ya kalau mengulik satu hal itu dilihat dari apanya Bayu biasanya? Dilihat dari datanya, dilihat dari narasumbernya, dilihat dari apa tuh lokasinya. Tidak terlalu jauh di Palembang itu. Apa? Tidak terlalu jauh atau mungkin datanya. Iya. Ya. Oke. Ada niat untuk buat buku ya itu ya buku. Niat untuk buat buku. Atau Sumsel kan nggak gabung tuh. Iya. CK ya. Gimana? Kalau saat ini ada satu project buat buku. Kami rencana bikin buku. Jadi buku itulah yang menjadi mungkin pengembangan seterusnya ya. Ya. Kemarin itu ada yang apa yang di dalam Sumsel itu saya lupa tuh tentang selain perang tadi yang saya mau angkat juga, tapi kemarin saya tanya dengan Bayu sama teman itu dia dari ini keterangan dari museum ya datanya. Ada yang dari museum, biasanya museum itu mayoritas museum luar, dari London, dari Inggris, dari Amerika juga. Amerika ada berapa? Ada, tapi yang paling banyak mayoritas itu Inggris sama Belanda. Karena dua negara ini yang paling sering mengunjungi Palembang pada masa itu. Oke, ya. Ada satu lagi, oh ya ini yang legenda Kampung Silam tuh ya. Oh iya yang Desa Tanjung Siman ya Pak ya. Iya, Siapa? itu memang ada tuh. Sejauh ini berdasarkan keyakinan masyarakat dan juga beberapa pengalaman penduduk di sekitar Pengandonan itu mereka meyakini desa itu ada dan juga pernah di zaman dulu itu korbannya ada. Korbannya itu ada. Sebenarnya lebih mereka tuh disasar-sasarin Pak. Bahkan sampai dibikin agak gila orangnya sebenarnya. Setelah dia selamat dari kampung itu. Kami meyakini itu kampung siluman sih Pak sebenarnya Pak. Dan itu di sekitar perbukitan di dekat di daerah Pengandonan sebenarnya kalau gitu. Dan legendanya memang sampai sekarang masih menjadi hal yang diyakini masyarakat lokal terkait untuk membatasi akses ke daerah hutan-hutan larangan seperti itu Pak. Ada pintu gerbang ya? Kalau yakinnya mereka kayak ada tempat tertentu gitu Portal Pak, yang ya. memang nggak bisa dimasukin Pak. Itu biasanya. Oke, Palembang ada ya? Kalau untuk sejauh ini Palembang belum ada ya, belum ada ininya, belum ada apa keterangan khusus di mana wilayah-wilayah hutan larangan. Oke ada katanya ya.
Mungkin Di Oki ada di Oki Di ya. Muara ini mah ada katanya. Jadi Berapa wilayah setiap uluan. daerah pasti ada dia. Iya. Biasanya kalau untuk hutan-hutan larang ini wilayah uluan biasanya yang paling kuat biasanya. Entah itu mulai dari Rejang sampai ke pesisir pinggir-pinggir Kombreng kayak Iya. gitu. Kalau Palembang nih ya karena hubungan sungai mungkin untuk Banyu. Ya, untuk Banyu. Itu kan. Kalau legend- Palembang ada legend. keramatnya orang dulu bilang apa? Buaya putih, Raden Oh, Toka. ada Buaya Putih. Raden Toka itu kalau keramatnya itu. Iya. Jadi legenda yang mungkin ya, bisa dijadikan ya tulisan lah ya. Dan bisa menjadi karya juga, karya sastra juga. Oke, kita break dulu ya. Untuk dulu galau-galau kita tanya-tanya lagi bersama keempat narasumber kita di hari ini yang punya data yang luar biasa. Dan dulu kita lanjut kembali setelah yang berikut ini untuk dulu galau-galau di mana berada. Ayah Saman, alang ke Cindo, Sungai Musi banyak budak yang mandi. Ya cacam, ai lemak nian, pempek lenggang ngawe lidah bergoyang. La tekato ayah salam, kota kita kotanya para raja. Oya wah ai tolong nian, kita jago kalung aku wong kita. Palembang Cindo, Cindo kotanya, Cindo gadisnya, kate duonya, besewet songket. Ya Saman, alang ke Cindo, Sungai Musi banyak budak yang mandi. Oya wah, ai tolong nian, kita jago kalung aku wong kita. Ayah Saman, alang ke Cindo, Sungai Musi banyak budak yang mandi. Uya cacam, ai lemak nian, pempek lenggang ngawe lidah bergoyang. La tekato ayah salam, kota kita kotanya para raja. Uya wah, ai tolong nian, kita jago kalung aku wong kita. Palembang Cindo, Cindo kotanya, Cindo gadisnya, kate duonya, besewet songket, bergelung malang, ngawe hati jadi terkenang-kenang. Palembang Cindo, Cindo lah nian, belaga bujangnya, kate duonya, rupa dan tanja, bersulam emas, hati senang jadi terkenang-kenang. Palembang Cindo, Cindo kotanya, Cindo gadisnya, kate duonya, bersewet songket, bergelung malang, ngawe hati jadi terkenang-kenang. Palembang Cindo, Cindo lah nian, belaga bujangnya, kate duonya, rupa dan tanja, bersulam emas, hati senang jadi terkenang-kenang. Hati senang jadi terkenang-kenang.
Jaya dan kondang kalau kau tinggal seantero Nusantara bersama Mandala harinya nan gagah perkasa. Dapun kaya Sriwijaya Naga Maharaja nan aku selalu sangat dikagumi menyatukan negeri wilayah kekuasaan di zaman emasnya kerajaan Sriwijaya termasyhur di seluruh bumi Nusantara. Kini tinggallah prasasti Candi Arca Bukit kejayaannya. Jaya dan kondang kalau kau tinggal seantero Nusantara bersama Mandala harinya nan gagah perkasa. Dapun kaya Sriwijaya Naga Maharaja nan aku selalu sangat dikagumi menyatukan negeri wilayah kekuasaan di zaman emasnya kerajaan Sriwijaya termasyhur di seluruh bumi Nusantara. Kini tinggallah prasasti Candi Arca Bukit kejayaannya.
Kembali dalam obrolan budaya Sriwijaya Siang bersama generasi muda pemerhati budaya, yaitu ada Sumsel Pride ya. Ada 4 orang yang mewakili dari Sumsel Pride ya. Yang temanya yang muda cinta sejarah dan budaya. Tadi sudah di sesi pertama kita ngobrol-ngobrol bersama mereka, dan kali ini kita lanjut kembali ngobrol bersama keempat orang ya, budak muda yang suka yang mengekspor atau menulis ya dan menyebarluaskan namanya sejarah budaya yang ada di Sumatera Selatan. Langsung begitu ngobrol bersama mereka. Kita lanjut kembali ya. Iya. Bayu pertama kali ke RRI apa ya? Main ke sini? Pertama kali. Bukan pernah ke Pro 1 Pro 2 belum? Belum. Tapi kalau lewat sering. Iya. Iyo. Sama Bayak juga. Iya, balik mana yuk? Aku balik ke M12. Nyata ibunya dia masih berkawan di sekolah tuh. Namun masih anakku deh. Sempit Palembang di cerita. Ibu yang ngomong itu kemarin nih. Oh, kenal sama Adola ya. Iya, kemarin katanya segrup SMA 9. Masa enggak tahu katanya. Oh, dia betul dapat. Masa enggak tahu deh. Bukan enggak tahu lah, 20-an tahun. Iya. Jadi termasuklah sejarah ya, kasih 20 tahun. Sejarah pribadi ya. Sejarah pribadi. Ya, kembali ke namanya sejarah dan budaya yang kalau menurut kalian masing-masing mungkin di Sumsel sendiri sudah mulai banyak apa namanya itu pengembangan atau dari pemerintah yang mendukung namanya untuk pelestarian budaya nih. Ya mungkin pencatatan juga, jangan sampai hilang. Sekarang kan udah bisa dicagar budaya atau apa ya, atau mungkin menjadi warisan dunia sekarang malah. Nah, kalau menurut Bayu sendiri, mungkin dari Bayu dulu. Untuk saat ini masih dalam perancangan oleh pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kota atau kabupaten. Tidak terlalu banyak masih. Iya. Ya, tapi tetap masih ada agenda ya. Masih ada agenda. Ya. Kalau dari Dandi di wilayah Ogan? Kalau untuk wilayah Ogan, untuk pembangunan kebudayaan sebenarnya masih kurang sebenarnya. Tapi mereka udah ada mulai pergerakan sih, meskipun kita bisa bilang frekuensinya itu jauh lebih lambat sebenarnya Pak ya. Nah, kalau untuk pengembangan seni warisan, kalau di wilayah Ogan Komering Ulu khususnya, kalau saya perhatikan ini pribadi saja, mereka lebih cenderung mengembangkan budaya kontemporer, tapi budaya klasik dan atau istilahnya budaya tradisionalis mereka itu cenderung malah ditinggalkan. Contohnya? Misalnya kalau kita lihat misalnya untuk tarian misalnya tarian Ogan itu aslinya tari nyambai, tapi untuk keberlangsungan ini malah mereka menciptakan tarian beda, tarian baru, kreasi. Tapi tari kreasi yang sebenarnya ada tarian yang bisa jauh lebih kembangkan dari konsep tradisional itu sebenarnya. Itu yang jadi masalah. Tapi memang suku Ogan ini banyak tarian nih, nyambai. Sejauh ini tariannya nyambai, ngigal, ngibing sebenarnya, lebih ke tarian seperti itu Pak. Oke, kalau itu Nopri mungkin nanti ke Tio juga. Kalau untuk dari pandangan pribadi, Kota Palembang ini jatuhnya agak lambat ya jatuhnya ya, mulai dari pencatatan segala macam, pendataan, bahkan beberapa kesenian-kesenian itu pun agak kurang sebenarnya yang diperhatikan. Contoh wayang Palembang juga, keris juga, ini juga cuma kayak kalangan tertentu. Bahkan buku-buku itu juga kayaknya beberapa pun nggak ada yang, mungkin ada 1-2 orang yang memang ibaratnya masih mau menaikkan lagi untuk jadi sumber referensi, tapi beberapa orang juga kayaknya mungkin udah lupa. Mungkin kalau kita sebut nama Pak Johan Hanafi ya, hanya beberapa orang yang tahu, kalangan akademisi yang tahu. Begitu juga kan ketika Pak Johan Hanafi masih aktif, yang umurnya Nopri berapa tahun? Itu 2010 mungkin masih SMP waktu itu. Ya? Bahkan beliau wafat pun di tahun 2010 pun saya masih SMP waktu itu. Oke, jadi kenalnya ketika dari data-data orang-orang ngomong lah ya. Iya, mencari tahu ya. Pencari tahu, akhirnya tahu oh nyata beliau ini memang orang yang sangat kompeten ya. Catatan-catatan beliau soal tentang Palembang, mulai dari Kuto Gawang sampai ke Kesultanan Palembang, bahkan kolonial Belanda pun nggak main-main. Nah, itu. Cuma sayangnya agaknya Palembang ini memang kehilangan sekali ketika beliau sudah wafat itu. Nggak tahu berapa tahun lagi butuh orang seperti beliau yang akan datang yang bisa menggantikan beliau. Iya, kalau wilayah Oku sudah diandi lah, meneruskan untuk penulisan data ya.
Dandi. Kalau mungkin untuk Palembang atau Sumatera Selatan ya mungkin Bayu ini. Amin. Iya, begitu juga dengan Nopri Ananda atau Tio ya. Tio, kalau Tio sendiri gimana Tio? Melihat dan memperhatikan kebudayaan sejarah yang ada di Sumsel. Ya sejauh pandangan aku sih sekarang bener lah uji Kak tadi apa Kak Nopri tadi memang agak lambat. Tapi setidaknya kan sudah ada ya perubahan lah, merhatikan juga tentang sejarah Palembang. Maksudnya agak iri juga lah dengan kota-kota lain kan dia maju ke sejarahnya Palembang mano gitu kan. Akhirnya kan juga berkembang gitu. Iya. Dia ngapa tertarik ya, ikut seperti mereka nih? Iya soalnya saya hobi sejarah. Terus juga saya kuliah kan juga jurusan sejarah. Oh iya, sejarah di mana? Di UIN Raden Patah Palembang. Selesai. Sudah. Oke, guru. Ini apa sejarah murni? Sejarah murni. Jadi penulis lagi ya. Apa namanya kalau peneliti ya? Iya peneliti ya. Iya, oke, ya. Makanya saya gabung ke Sumsel Pride ini. Iya. Soalnya saling berhubungan Iya, dengan. nah, balik lagi ke namanya Sumsel Pride. Ngapa tidak mau Palembang, Bay? Bangga atau bahasa Indonesia? Awalnya tuh aku nih seorang pecinta sepak bola, Pak. Oh iya. Kalau di Eropa itu kan ada konsepnya Liverpool Pride misalnya kan, atau Madrid Pride gitu, atau England Pride. Nah jadi saya terpikiran, oh Sumsel Pride, bangga atas daerah kita sendiri. Jadi ada tujuan untuk sampai ke internasional ya. Iya. Kalau dibaca keluar kan, oh ngerti. Ini komunitas yang mengajak untuk lebih bangga ke daerah asal. Daerah asal. Ya. Enggak tercakup cuma Palembang juga, kami juga di sini lebih tepatnya juga mengangkat juga wilayah-wilayah uluan. Wilayah Uluan. Ya. Oke, Uluan tadi masuk Oku ya? Oku, Besema, bahkan Rejang juga Pokoknya yang masuk. di seberang Ulu lah ya. Ulunya sana ya. Bukan agak jauh. Bukan seberang Palembang. Iya, dari Musi. Musi. Kalau di sini kan Iliran kan. Iliran. Iya. Kalau Muba itu Uluan ya? Masuk kategori. Serius? Masuk kategori. Iliran ini Cuma Palembang ya? Iliran ini mencakup pesisir timur Sumatera. Pesisir timur Sumatera. Apa tuh maksudnya? Wilayah. Mulai dari Palembang, Banyuasin, Oki sebagian, Tulung Sapan, Cengal, Air Sugihan. Itu yang dinamakan Iliran. Oh, wilayah Kalau di daerah Riau, daerah Dumai, Bengkalis, pesisir pantai. pesisir pantai. Kalau di di daerah Sumatera Utara, Di Muaro ya? iya, di daerah Karesidenan Sumatera Timur. Oke, iya. Tapi kalau di dalam yang mengalir, yang Kalau masih yang mengalir itu yang di pedalaman Uluan. itu Uluan. Oke, ya. Terus nantinya ke depannya gimana kegiatan dari Sumsel Pride sendiri? Kalau Ada rencana-rencana? Kalau untuk saat ini saya ada project buat buku sejarah Kayagung. Atas keinginan dari satu-satunya the only one narasumber dan budayawan Kayagung, Pak Rob Abbas. Beliau saat ini memperhatikan generasi muda Kayagung, bahkan generasi tua Kayagung sendiri pun banyak yang tidak peduli soal sejarah. Kemudian saya sempat nanya-nanya sama beliau soal sejarah Kayagung, hubungannya dengan kami rumput seminung kan, Kumring, Daya, Haji, Ranau, kemudian dari segi genealogis dan kepuyangan masih berhubungan satu sama lain atau enggak kan. Kemudian dia mempercayai saya, ya udah untuk kedepannya saya harap Bayu bisa membuat perubahan untuk sejarah Kayagung. Soalnya sejarah Kayagung sendiri hampir tidak dipedulikan oleh masyarakat Kayagung itu sendiri katanya. Ya. Selain mungkin dicatat atau dibuat buku, mungkin yang bisa dikatakan workshop atau juga buat kayak ngobrol-ngobrol dialog gitu ya. Iya. Terkhusus bagi anak-anak muda. Ya. Kalau Dendi sendiri agendanya gitu? Sejauh ini rencananya mau pengangkatan wastra uluan rencananya, Pak. Wastra itu kain ya? Kain terutama. Ada itu juga tentang pelestarian tari nyambai untuk sejauh ini. Itu sih untuk yang jangka panjangnya sekarang. Bentuk visual ya? Betul. Video. Ya. Kalau buku, visual bukunya. Nah, Nopri? Kalau untuk ini saya sendiri malah kedepannya masih planning ya.
mungkin ada niat untuk buat tentang fokusnya di wayang Palembang ya, karena sejauh ini sampai saat ini pun belum ada yang buat tentang khusus tentang wayang Palembang, mulai dari sejarah sampai ke bentuk-bentuknya juga, sampai ke apa perkembangannya juga bagaimana dari tahun ke tahun. Karena kalaupun nggak dibukukan rasanya agak sayang. Oke. Ya, Tio ada tambahan mungkin? Sudah diwakili semua. Oh iya, mendukung baik lagi ya. Iya ya. Oke, terima kasih Cak. Kita kayak kapan-kapan lebih detail lagi Bayu ya. Bayu pengen bentuknya tulisannya kan belum banyak saya baca. Iya. Kalau misalnya sudah baca mungkin saya bisa banyak nanya-nanya dengan Bayu. Oke, ya. siap. Oke. Begitu juga dengan yang lainnya ya. Dan terima kasih sudah hadir di obrolan budaya Sriwijaya Siang ini. Semoga nambah wawasan bagi pendengar Galo-Galo di mana berada. Yang pastinya akan kita ulik lagi di lain kesempatan. Ya, ya, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Doro Galo-Galo, kita cukup sampai di program acara Sriwijaya Siang. Masih kami obrolan Sriwijaya Siang ya. Dan nanti kita masih sampai pukul 15.00 atau jam 3 siang kita isi kembali dengan Besanjo nantinya. Dan sampai ketemu di lain kesempatan. Doro Galo-Galo tentunya di Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Demikian tadi telah kita ikuti obrolan budaya Sriwijaya Siang